Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku Widya Kustriani yang penuh dengan cerita horor. Kalian udah siap dengerin? Kalau gitu, matikan lampu, duduk yang tenang, dan dengarkan baik-baik. Oke guys, jadi cerita kali ini lanjut dari part yang sebelumnya. Jadi kalian yang belum tahu part sebelumnya wajib nonton dulu part sebelumnya, karena kalau kalian gak nonton pasti gak bakal nyambung ceritanya. Oke? Jadi yang belum, sok nonton dulu, oke? Oke guys, jadi setelah si Dina keluar dari kosan, si Dina ini kepo banget sama kamar sebelah kos yang pernah dia tempatin itu. Buat menuhin rasa keponya, dia tuh WA temen kos yang pernah bersih-bersih bareng di dapur itu loh. Kalian masih inget gak? Nah, namanya itu Kayla. Nah, si Kayla ini ceritain semuanya. Jadi gini ceritanya. Penghuni di sebelah kamar kos yang pernah ditempatin Dina itu namanya Sinta. Iya, Sinta namanya. Jadi arwahnya Sinta ini belum tenang guys, makanya gentayangan. Mau tahu lanjutannya? Kepo gak kalian? Oke, aku ceritain kok. Dan ini cerita kenapa arwahnya Sinta belum tenang sampai sekarang. Sinta dulu ngekos di kamar yang sekarang jadi kamar kosong di sebelah bekas kamar Dina. Kosan itu khusus cewek, seperti yang kalian tahu ya dari awal. Letaknya itu agak masuk ke dalam gang. Kamarnya biasa aja, tapi yang bikin menariknya kamar itu tenang dan nyaman. Sinta itu dikenal pendiam, gak banyak ngobrol sama anak-anak kos yang lain. Nah, setiap hari kerjanya itu cuma kuliah, balik ke kos, terus ngurung diri di kamar. Ya tapi bukan karena dia sombong. Sinta emang lagi ngelewatin masa yang berat banget. Ibunya itu keras. Setiap telepon yang ditanyain tuh cuma, uang kuliah udah lunas, nilai kamu berapa, skripsi kapan kelar. Padahal Sinta itu ngerjain semuanya sendirian. Dia juga ngambil kerja part-time dan bahkan sampai pernah ngalamin hal yang gak ngenakin dari rekan kerjanya. Tapi dia gak pernah cerita, dia tahan sendiri semuanya. Selain keluarganya yang bikin tekanan, Sinta juga sebenarnya punya cowok. Tapi bukannya jadi tempat sandaran, malah punya cowok tuh makin nyakitin. Cowoknya posesif dan kasar. Beberapa anak kos pernah denger Sinta dimaki-maki sama cowoknya di dalam kamar. Lewat telepon, Sinta sering nangis di dalam kamar kos sendirian. Tapi tiap ditanya, dia selalu jawab, gak apa-apa, aku cuma kecapean. Padahal dari matanya jelas banget dia nyimpen sesuatu. Nah, seminggu sebelum kejadian, Sinta sempat ngeluh sama ibu kos. Sinta bilang, "Bu, boleh gak kamar saya dikunci dari luar aja?" Ibu kos tentu heran lah ya. Tapi Sinta maksa banget. Katanya biar lebih aman. Tapi siapa sangka itu jadi permintaan terakhirnya guys. Malam itu sekitar jam 2 lewat, beberapa anak kos dengar suara tangisan pelan banget. Tangisannya lirih, putus-putus, kayak orang yang nahan sakit banget. Tapi karena takut, gak ada tuh yang keluar, cuma saling chat di grup WA. Lu denger suara cewek nangis gak sih? Paginya, kamar Sinta sepi. Ibu kos coba ketuk-ketuk pintu kamar Sinta, tapi gak ada jawaban dari dalam. Nah, begitu dibuka pakai kunci cadangan. Oh iya guys, tadi sebenarnya si ibu kos itu gak menuhin kemauannya Sinta. Jadi Sinta tetap ngurung dirinya sendiri dalam kamar. Nah oke, lanjut ya. Nah, begitu dibuka, tubuh Sinta udah tergantung di ventilasi kamar. Selendang abu-abu melilit lehernya. Di mejanya ada tulisan tangan kecil di sobekan kertas. Isinya gini, "Aku udah nyoba kuat,
tapi aku sendirian. Maaf. Sejak hari itu, hidup ibu kos dan anak-anak yang tinggal di kosan itu berubah total. Setelah Sinta dikubur, kamar itu dikosongin. Tapi gangguan mulai terasa. Malam-malam, ibu kos sering dengar ada yang geret-geret meja. Padahal kamar itu kosong dan emang terkunci. Lampu kamar suka nyala sendiri. Bahkan pernah ada anak kos yang lihat sosok cewek duduk meluk lutut di tangga. Rambutnya panjang banget, bajunya mirip banget sama baju Sinta yang terakhir dia pakai. Nah, sejak kejadian itu, ibu kos mutusin buat gak nyewain kamar itu. Tapi beberapa waktu kemudian, karena kebutuhan juga, ibu kos sempat nyewain kamar itu ke mahasiswa baru. Cewek itu cuman tahan 3 hari. Hari pertama diganggu, lihat bayangan, ngerasa ada yang duduk di kasurnya, dengar suara nangis dari kamar mandi. Hari kedua, dia mimpi dicek sama cewek yang dia gak kenal. Hari ketiga, pas bangun tidur, dia nemu tulisan di cermin kayak gini, "Kamu bisa dengar aku." Gak banyak mikir panjang, cewek itu langsung pergi. Setelah itu, kamar itu dikunci mati guys. Ibu kos gak pernah nawarin kamar itu ke siapapun lagi. Tapi gangguannya pindah ke kamar sebelahnya. Dina yang tinggal di kamar ujung sebelumnya gak tahu apa-apa guys. Tapi setelah 2 minggu tinggal, gangguannya itu mulai muncul. Kayak suara nangis, ketukan dari dinding, bayangan berdiri di belakang tirai, sampai akhirnya Dina pergi. Tapi sebenarnya cerita Sinta itu belum berakhir. Katanya setiap malam Jumat masih suka terdengar suara langkah kaki pelan dari kamar kosong itu. Kadang terdengar suara cewek bisik-bisik, tapi gak jelas ngomong apa. Yang pasti, satu hal yang semua penghuni kos tahu, Sinta belum pergi. Dia masih di sana menunggu, mungkin bukan buat menakuti, tapi dia cuma pengen didengerin. Nah guys, gitu dulu cerita dari aku. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya aku semangat bawain cerita-cerita selanjutnya ke kalian. Bye-bye.